Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dari Ranah Minang, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri, panitia, dan rekan-rekan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba mempresentasikan hasil inovasi terkait dengan pengembangan model bimbingan literasi digital guna meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Saya sehari-hari bertugas di Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi kegiatan bimbingan literasi informasi tatap muka yang saya lakukan sejak tahun 2018. Saya beri nama dengan Workshop Online Research Skill. Ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas Andalas, yaitu kampusnya ada beberapa titik, ada kampus 2, kampus 3, dan kampus cabang di Kota Padang. Saya menamakan atau mengistilahkan kegiatan ini dengan Pustakawan Ngamen. Kenapa demikian? Untuk melakukan kegiatan ini, saya harus membuat proposal, menemui pimpinan fakultas, untuk menawarkan supaya kegiatan ini berjalan di tempat mereka. Ajukan proposal dan ditemui secara langsung, mereka ternyata sangat antusias. Akan tetapi syaratnya kegiatan ini dilakukan di tempat mereka. Makanya saya katakan ini dengan Pustakawan Ngamen. Kenapa ini saya lakukan? Yang pertama adalah karena kemampuan dan pengetahuan literasi informasi terutama untuk penulisan karya ilmiah itu masih rendah dan tidak merata. Terutama untuk kampus 2 dan kampus 3 di Payakumbuh dan Dharmasraya. Itu berjarak sekitar 3-4 jam perjalanan dari Kota Padang. Yang kedua, rendahnya pemanfaatan koleksi ide sources di lingkungan kampus. Kita melanggan jurnal internasional Science Direct dan Springer Link, akan tetapi di sisi lain, mahasiswa kesulitan dalam mencari sumber referensi. Yang ketiga adalah setelah saya melakukan survei, itu 38% mahasiswa pasca sarjana itu tertunda kelulusannya karena syarat publikasi artikel jurnal. Makanya ini saya gagas. Akan tetapi, setelah kegiatan ini berjalan dengan lancar, di awal tahun kita mengalami atau memasuki masa pandemi. Sehingga agenda yang kita jadwalkan itu jadi tertunda. Oleh karena itu, pada saat WFH, saya berpikiran, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan ketika dari rumah. Makanya saya menggagas untuk membuat model bimbingan literasi digital. Yaitu yang pertama, saya mengumpulkan seluruh e-resources atau database open access terkait dengan konten e-jurnal, e-book, dan elektronik tesis dan disertasi. Yang kedua, saya melakukan kemas ulang informasi, yaitu tadi. Dan informasi ini saya dengan website panduan untuk perpustakaan atau panduan perpustakaan. Dan setelah ini jadi media sosial atau informasi melalui website. Sehingga pemustaka ketika mendapatkan informasi tentang ini, mereka tinggal mengakses website tadi. Jadi dalam sosialisasi itu kita tinggal memperkenalkan saja. Untuk pembelajaran lebih lanjut, mereka tinggal mengakses website tadi. Inilah model bimbingan literasi digital yang saya gagas. Setelah itu, terkait dengan open access, itu informasi open access saya bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi sumber referensi itu ada yang dalam bentuk repositori perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri, ada national repository, riset data atau depositori, portal preprint, dan jejaring peneliti. Inilah sumber referensi yang bisa dimanfaatkan secara open access oleh pemustaka. Yang kedua, saya melakukan kemas ulang informasi. Tahapannya adalah, yang pertama, saya pilih materi dulu. Yang kedua, saya alih mediakan.
dalam bentuk video tutorial. Setelah itu saya publikasikan dan simpan di YouTube. Dan terakhir saya kemas menggunakan Google Site. Inilah tahap kemas ulang informasi yang saya gagas tadi. Jadi saya akan coba memperlihatkan hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini, dan ini adalah website open access yang bisa diakses oleh pemustaka. Ini salah satu bagiannya. Untuk bagian yang lain, ini di menu open access. Kita tinggal klik, misalnya yang sudah menerapkan open access. Nah, ini dia. Jadi sebelumnya ini sudah dijaring dan dicobakan. Jadi inilah perguruan tinggi yang menerapkan open access atau full text terhadap koleksi repositorinya. Akan tetapi IPB tahun ini atau bulan September kemarin sudah menutup kembali. Selanjutnya terkait dengan konten literasi digital. Inilah kontennya, saya bikin dalam bentuk video. Jadi saya kemas di website ini. Yang pertama ini adalah terkait dengan koleksi resources. Yang kedua, pemanfaatan Google untuk karya ilmiah. Yang ketiga, itu terkait dengan jurnal Sinta, bagaimana mengakses jurnal nasional. Semua konten ini tersimpan di YouTube. Website ini hanya sekedar mengemas saja. Jadi website ini hanya sebagai tempat mengemas atau semacam pathfinder bagi pemustaka. Kenapa ini saya gunakan? Karena Google Site ini sangat ramah dengan pengguna. Tampilannya cukup ramah pengguna. Misalnya pemustaka ingin mengakses menggunakan berbeda dengan website biasa. Begitu juga kalau menggunakan tablet PC. Tampilannya akan rapi. Makanya saya menggunakan Google Site ini. Makanya ini saya katakan selain model bimbingan literasi, ini adalah model kemas ulang informasi di era digital saat ini. Karena kita tidak membutuhkan media penyimpanan. Selama ini kemas ulang informasi itu identik dengan atau proses digitalisasi konten atau koleksi bahan perpustakaan untuk disimpan menggunakan flash disk, menggunakan CD, DVD, dan lain sebagainya. Sehingga aksesnya menjadi terbatas. Kalau kita kemas ulang menggunakan YouTube dan Google Site ini, kita tidak butuh media penyimpanan dan bisa diakses dari mana saja. Apalagi karakter pemustaka kita sekarang kan ingin segala sesuatunya serba instan. Dengan mengemas ini, informasi terkait dengan video ini bisa didapatkan secara utuh oleh pemustaka secara berurutan dari awal sampai akhir. Karena video ini memang dibagi ke dalam beberapa bagian agar pemustaka tidak bosan dalam menonton videonya. Setelah itu, setelah produk ini jadi, kita lakukan sosialisasi dan promosi. Sosialisasinya bisa melalui bimbingan online, webinar, ada beberapa webinar nasional yang saya sebagai narasumbernya, ada juga kongko bareng dengan mahasiswa atau semacam workshop dan lain sebagainya. Selain itu saya juga membuat berita terkait dengan konten ini di website, memanfaatkan Instagram, dan tentu saja WhatsApp. Seluruh nomor WA mahasiswa dan dosen yang saya miliki, serta grup pustakawan, itu saya kirimkan semuanya terkait dengan konten ini. Sehingga pemanfaatannya bisa secara masif. Tidak hanya di lingkungan Universitas Andala saja. Nah, ini pada saat saya menjaring informasi terkait dengan... Ibu Sri, waktunya habis. Waktunya habis. Oke. Silakan ditutup. Ya. Jadi mungkin saya tutup sedikit. Oke, saya menyampaikan salam berbagi untuk kita semuanya. Berbagi itu menambah rezeki, berbagi itu menambah ilmu. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.